Shalom PPW Ungaran. Shalom. 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 Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Yuk kita bangkit diri bersama-sama. Amin. Kita peregangan dulu supaya lebih enak puji Tuhan. Jangan Pegangan, Ya. ya, lambai tangan. Ya. Pegangan dulu kiri kanan, gitu biar enak. Kita mau mengadakan senam tertawa. Ya. Caranya gimana, Ben? Pertama tepuk dulu temannya kiri kanan dulu, ditepuk sebelahnya. Tepuk dulu. Penyendiri sisine sopo, tanyain sebelahnya. Penyendiri sisine sopo, penyendiri sopo, nyender Gusti Yesus wae. Habis ini ada kanan kiri saling menghadap. Yuk, mulai. Ini ada kanan kiri, Saling menunjuk. saling tunjuk. Kita mau mengadakan senam ketawa. Caranya bagaimana? Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Ayo. Yuk, hadap kanan kiri. Dan kanan kiri mungkin bisa dilihat sedikit apa yang lucu itu dari luar nggak apa-apa sekilas saja. Mau 3, mau 2, mau 1 sendirian, jangan sendirian ya. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. Siap semuanya? Oke. Nyender di sini sopo nyender di Gusti Yesus wae. Amin. Amin. Oke, musik. Nah mulai nyender di Gusti Yesus sopo. Nyender di sini sopo. Nyender di Gusti Yesus. Nyender di sini sopo. Nyender di Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender di Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender di Gusti Yesus. Sekali lagi dari awal. Nyender, nyender di Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender di Gusti Yesus. Lagi sopo, nyender di Gusti Yesus. Nyender di sisi sopo, nyender di Gusti. Nyender, 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 nyender di Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender di Gusti Yesus. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kurang keras tepuk tangannya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Saudaraku dan saudariku, juga cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, saudaraku dan saudariku, juga cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lainnya, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi,
saudaraku dan saudariku, Tuhan kita yang mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Mari beri tepuk tangan suara bagi Tuhan yang memberkati. Amin. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami puji. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian. Kami bersyukur Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya.
bagi kami. Ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kita bersama-sama bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami lempar syukur kami Tuhan. Haleluya. Puji syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini kalau kami boleh kembali berada di tempat ini untuk yang kedua kalinya ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk teman-teman yang sudah bisa datang hari ini Tuhan. Berkati mereka dengan firman yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Hari Daniel Hari Tuhan. Dan sementara ini biarlah kami juga turut bersuka cita di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami. Ya firman-Mu itu juga Tuhan memberkati kami. Bukan hanya kami dengar, tetapi firman-Mu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Biar malam hari ini Tuhan kami Kau kuduskan ya Tuhan tempat ini juga, Kau kuduskan waktu ini juga Tuhan, biar kami boleh fokus dan mendengar akan firman. Terima kasih Tuhan, silakan bekerja Tuhan selama jam pemberitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali berada di tempat ini untuk yang kali keduanya ya. Sebetulnya hari bulan Maret kemarin kita akan di tempatnya Pak Jo, tapi karena bulan puasa tempatnya Pak Jo itu pasti penuh untuk orang-orang yang sedang berbuka puasa. Jadi biasanya kita bisa di warungnya, kali ini tidak bisa, terus kita pindah ke sini lagi bulan April gitu ya. Hari ini kita tidak sama seperti yang dulu. Kalau yang dulu itu kan kelompok permainan gitu ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Daniel Hari berdasarkan KPK dulu ya. Tapi ini bukan membahas KPK-nya, tetapi Pak Daniel Hari akan membawakan ya pokoknya intisari dari KPK. Setelah itu Anda akan diberikan Q&A, kesempatan question and answer berdasarkan firman ataupun misalnya kalau ada permasalahan boleh gitu ya. Ya silakan. Ya terima kasih Chris, terima kasih ya teman-teman mempercayakan. Dalam niat saya ya, cara pandangmu terhadap diri saya. Bagaimana? Nah, jangan jempol. Kalau mau kritik aja.
Kalau saya khotbah di tempat gereja bapak saya, langsung saya suruh antingmu kamu lepas, jam tanganmu itu dikimbidani, terus kamu pergi ganti celana jinmu pakai celana yang lain, baru boleh kamu sampaikan ke. Tidak boleh pakai sepatu begini, tidak boleh. Itu gereja saya. Saya tuh kalau pulang ke Jombang sana ya deg-degan. Dasinya harus dipasang. Kenapa kok dasi dipasang? Supaya omonganmu sama hatimu itu sama. Kalau enggak tinggal narik aja, supaya mampus. Itu ciri khas gereja rumah kita. Tapi di sini saya ngomong sama Bu Tina, Bu, saya boleh pakai anting-anting? Boleh. Pakai chip? Boleh. Kemarin itu tidak itu, dan gelammu itu asli. Lumayan. Bagaimana kalau untuk bayar listrik gereja? Ini tantangan buat saya. Saudara mesti ngerti ya, pekerjaan kita apa selain jadi PDM. PDM itu antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Karena saya sebenarnya tahun 2000 sudah jadi pendeta, Pak. Karena saya sekolah dulu background di Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia, di misi. Jadi sekolah misi saya. Waktu itu seluruh Indonesia cuma 6 yang mempunyai gelar Master of Art Mission, termasuk diri saya. Saya masuk budaya, saya masuk Islamologi, ya lumayan lah belajar kayak begitu. Tapi tahun 2000 itu Tuhan panggil saya berbeda. Rupanya nuansanya kok nggak kayak begini ya. Akhirnya saya belajar hukum. Ya tahun 2005 saya 2 tahun saja, pagi ngambil 18 SKS, malamnya 18 SKS. Jadi cukup 2 tahun selesai SK di Universitas Bayangkara Surabaya, tempat orang-orang polisi belajar. Semuanya kecolongan. Isu juga kita udah 18. Sore ngambil berapa? 18. Maka 36 SKS 1 semester, jadi cukup 4 semester selesai. Saya lanjutkan lagi S2 saya magister hukum. Akhirnya selesai, puji Tuhan menjadi lulusan terbaik. Semua global. Jadi gelarnya SE, SH, MA, MU. Cukup lumayan ya. Lumayan bodoh ya, karena belajar terus itu tandanya orang bodoh. Jangan terus kita ngomong, dan kamu ini termasuk orang yang suka belajar ya. Orang yang suka belajar itu orang yang bodoh. Nah kalau hari ini saudara dengar saya termasuk orang yang pintar ya. Ambil sarinya saja. Saya tidak. Karena banyak orang-orang yang ngomong gini. Ini cara pandang. Orang seringkali begini, ini kemarin disampaikan oleh Ibu Gembala ya, ini KPA-nya kalau nggak salah, itu judulnya cara pandang. Nah ini, kecil-kecil saya nggak begitu melihat, tapi saya mengerti bagaimana orang, mengapa ada sudut pandang untuk mempengaruhi keputusan. Saya pada Bu Grace ini, orang yang cepat merespon. Oh ada pergerakan kayak gini direspon. Saya itu orang yang paling gak senang merespon. EGP, kamu harus tahu. Jadi kalau kita doakan orang rebah, kamu harus tahu. Terus, anak paling kayak ngomong. Terus kalau kita melihat orang kaya raya juga, karena kita harus tahu. Karena harus tahu. Jajak makan juga setahu pagi tadi itu saya sidang mulai dari pagi, dari doa pagi selesaikan tugas, sudah sampai aku lari. Meme baru ngomong itu kok emblemnya masih dipakai, wah keton euro. Terus minta maaf ya Pak Chris ya, tadi tak sedain saya belum mandi. Kadang-kadang orang ngomong cara pandang itu menarik, tapi saya begini, siapakah kita dari sudut pandangan Tuhan? Kita adalah ciptaan Allah. Terus kedua, kita ini adalah anaknya. Yang ketiga, kita adalah orang yang dibenarkan. Ibu Gembala kita mengajari kita supaya kita tahu posisi kita itu apa, siapa. Nah kadang-kadang kita ini mau ngomong aku anak Allah, utangku akeh Pak. Jadi pertanyaan,
Kadang orang ngomong, ku menang apa? Aku diberkati. Wah, lagunya aku diberkati ngutang terus itu. Halo, iya kan? Kita ngomong, kita umat pemenang, kita lagunya umat pemenang, tapi kalah terus. Sudut pandang mana yang harus kita katakan? Saya tadi dikomentari oleh MPP saya, ngupload, kita mending apa tadi? Satu saya lupa juga, saya yang copy paste dipandang berbeda lupa. Apakah kita ini tidak bisa mengampuni orang lain? Ataukah kita hanya mau mensorot, oh kalau kamu jelek sama saya ya sudahlah, kita tidak usah kumpul. Orang saya bilang, Pak, gak begitu cara pandang Tuhan Yesus. Ketua wilayahnya dibegitukan. Saya ini menjabat kebetulan menjadi kepala wilayah di daerah Alia 2, Bojo, Kaliwungu, terus tempat kita, itu wilayah tempat kita ngumpul. Kalau ngumpul, aku 200, tak kumpul 200. Aku sampai kira-kira pernah tak kumpul. Ini ketika di gereja, nanti deg-degan. Dan itu juga menjadi cara pandang. Dan banyak yang Pak, dari gereja di mana wis? Banyak yang ngajak kayak begitu. Kata itu aku lebih tertarik ikut Bapak daripada dulu. Ini jadi penyesatan. Banyak orang yang nggak ngerti ini gereja yang saya impikan. Bapak saya ini pendeta jemaatnya cuma 100 orang tempat duduknya. Karena ketika di Bandung, kalau saudara ngerti gereja Alpha Omega di Bandung, Jalan Gatot Subroto 08 itu opat kita. Jadi dia ngepel sebelum jadi pendeta itu ngepel. Setelah ngepel dia ngomong sama teman pekerjaannya yang menciptakan lagu El Sade itu Yoyo J.E. Awardani. Itu satu pengerjaan sama papa saya. Apa yang dilakukan? Tapi saya ngomong, kok gereja gede sampai ini jemaat 1000. Iki lho mimbari tok iki lho cukup Pak. Itu tahun ya 70-an. Untuk mimbarnya saja cukup. Iman papi saya segitu saudara. Karena ngepelnya dia terlalu berat. Ketemulah saya tahun 95 juga saya menjadi pengerja di gereja Alpha Omega. Saya ngepel saudara. Ketika ditanyain teman, mungkin saudara tahu yang namanya Serminadi, itu satu pekerja sama saya yang dulu pernah ngajar di mana, di Terang Bangsa. Serminadi itu pemain musik. Apa yang dia tanya, Mas, ngawakmu sesuk di gereja tak kira, oh kudu pek 10 ini, nek ada di 10 ini rasa dadi begitu. Omongan itu kemarin bisa terjadi, amin. 20 tahun kemudian terjadi akhir teman-teman loh. Saya betul-betul ini sudut pandang, saudara. Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan, bagaimana kapasitas kita tergantung perspektifmu dalam melihat sesuatu. Kalau kamu ingin menjadi orang hebat, katakanlah bahwa dirimu hebat. Kalau kamu ingin menjadi anak Tuhan yang baik, katakan dirimu anak Tuhan yang baik. Antara pujianmu sama tindakan hidupmu harus sama. Kalau enggak bisa. Saya kalau nggak mempunyai penampilan kayak gini, nggak akan diterima dari anak buah saya 170.000. Coba saudara bayangkan ketika 170.000 itu bertobat semua, gereja mana yang bisa nampung? Cuma AS. Itu pun kebaktian seminggu berapa kali? 170.000. Harus kita bagi 12.000-an. Betul? Itu berarti 10 kali kita harus ibadah. Yang mimpin siapa? Aku dewe Pak. Gak kuat. Pasti Bu Kris juga iya, Bu Abi juga iya. Kan begitu. Semuanya akan terlibat. Pemimpin pujian yang dari MPP ini akan keluar semua. Loh, lawatan ini kalau terjadi saudara, itu kayak tsunami. Nah semua. Kalau di Semarang ini kurang lebih 7.000-an.
orang-orang di bawah kita. Coba kalau pengacara semuanya, saya bimbing berapa ya? Ada 200 pengacara. Kalau 200 pengacara itu bertobat semuanya terima Tuhan. Waduh, rame loh gereja ini. Bisa kritik mengkritiknya itu ya kan? Iya, loh itu cara pandangnya apa lebih parah. Oh nggak bisa kayak begitu Pak. Waduh, usah bunyi semuanya. Nah, dan macam-macam. Nah, inilah yang disebut cara pandang. Nah, cara pandangmu bagaimana di hadapan Tuhan? Saya jujur aja kalau mau mandang kepada Tuhan cuma satu. Pagi saya menyembah Dia, itu melayani. Jadi jangan dipikir melayani ini kayak begini. Ini adalah melakukan pembelajaran, bukan melayani. Menurut saya, melayani itu ketika engkau menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, mengangkat tanganmu, mengucap syukur, itu engkau melayani Tuhan. Karena Tuhan mempunyai segalanya. Tuhan itu tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Ingat ini. Mengerti ya? Tuhan butuh pertolongan. Apa kayak begitu? Enggak. Kita ini hukumnya wajib untuk melayani Dia. Menyembah. Itu cara apa? Kalau engkau disebut anaknya, makanya kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalammu, ada bahasa yang liar. Apa saja yang kamu minta. Duh. Saya itu pernah mikir gini, lah dia, coba kalau kita sama-sama buka. Kemarin sudah pada nyatat ya. Ini coba dibuka di dalam Yohanes 15. Coba Yohanes 15. Ini untuk tambahan saja ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mintalah apa? Apa saja. Terus yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau orang nafsirkan apa saja, helikopter kita minta enggak? Hah? Helikopter kita minta? Enggak. Minta ya? Tak gede, ibu mau minta khusus. Hah? Ini lihat loh. Istri baru siapa yang mau minta? Mau minta istri baru? Sampingnya istrinya yo no tak apa. Kalau ngerti ya maksudnya? Mintalah apa saja. Mungkin mau minta apa saja. Rumah yang disusun lebih tinggi lagi, jangan 2 tingkat tapi 10 tingkat, kayak apartemen, mau? Hah? Dan kamu akan menerimanya. Ini cara pandang. Dan pernah nggak minta seliar ini kita ini? Di dalam hidup kita itu pernah minta sesuatu hal yang di luar nalar kita. Saya ini ngomong sama ibu gembalaku, saya minta supaya kau doakan aku bisa berpulang 1 miliar. Amin. Loh iya. Loh ngapain? Kan tinggal minta. Kamu kan harus membuka suasana roh yang berbeda. Tapi yang saya beromisal. Belum dipikir gereja ini murah. Halo? Gereja ini murah. Halo? Mana? Kalau hidupmu cuma jadi pegawai-pegawai biasa, sorry, kelihatannya kita tidak senada. Loh bisa jadi kayak begitu loh. Ini cara pandang. Wah, aku kok biasa-biasa. Oh, ya. Kita harus luar. Amin. Makanya kita ini kalau memandang sesuatu harus jelas. Saudara tahu gereja tempat papi saya. Ini saya cerita ya. Persembahan 350 perak waktu itu. Listrik 500.
anak 5. Mungkinkah anaknya bisa kuliah kayak saya? Saya nggak pernah. Adik saya 4, semua mempunyai gelar. Mungkin? Nggak mungkin. Itulah matematika kita, cara pandang dunia. Orang iso Pak, si poaknya langsung mandek nang listrik. Burung di udara dia pelihara tapi nggak bayar listrik. Ingat-ingat tuh, burung di udara Pak, dia pelihara tapi nggak bayar listrik. Gereja kita perlu bayar listrik loh. Bunga bakung dia hiasi, ya kan? Tapi ketika cek bulan harus di kalau enggak, habis. Ini PSIS. PSIS ngerti PSIS? Tim kesayangan kita Semarang ini, karena pemainnya tidak pada kabur. Kemungkinan bubar di sana. Terus orang sing nonton, terus mainnya elek terus. Ketuanya kaya ngono, wah hujanannya kemana-mana, bubar lah wis. Lalu sementara yang lainnya bertumbuh. Ini cara apa? Lalu harus dibubarnya sebagai kalau belat, harus bubarnya. Begitu juga kita terhadap gereja kita, cara pandang kita terhadap gereja kita bagaimana? Makanya minta diberkati lebih dari menang. Amin. Nggak usah takut, saudara. Istri saya dulu pertama kali ngomong begini, ya, penghasilan kita, saya pertama kali datang ke Semarang sih, naik RC, jadi lumpur lapindo sana ke sini, naik motor RC. Penghasilan saya 2 juta karena saya masih kerja sama pabrik. Cicilan 1.800.000, tinggal 200.000. Perpuluhan berapa kelihatannya? Halo? Udah, perpuluhan 20.000 aja, tinggal 200 kok. Saya realistis saja 20.000, tinggal 180.000. Saya ngomong sama istri saya, ya, kamu bisa tidak tertib untuk perpuluhan? Padahal 200.000 pasti kurang dalam. Coba kamu pikirkan di hadapan Tuhan, bisa enggak? Istri saya ini taat. Cara pandangnya taat. Dibayar. Ya, kalau sampai suatu ketika nanti kamu bayar perpuluhan 200.000 bisa enggak? Oh, belum mungkin Pak. Saudara lihat penampilan saya, saudara percaya kalau saya di atas 2 digit? Percaya enggak? Ya? Saya ini Pak, seringkali istri saya datang bawa mobil sendiri, saya datang juga bawa mobil sendiri, betul ya? Anak saya juga bawa kendaraan sendiri. Sombongnya luar biasa. Itu saya benci dengan orang Kristen kayak ini. Lagi loh, semelangan bawa mobil dewi, sekwet bawa dewi, anak yang bawa kendaraan dewi. Dia dan terjadi pada diri menghakimi cara pandang orang. Saudara harus umat. Besok kalau per bulan 20 juta ya, saya 100 juta, maka 150 juta akan terjadi. Iya, 200 juta akan terjadi. Saya tidak pernah berpikir, saudara. Saya sampai ngomong sama nyonya, taat ya. Sampai sekarang taat. Pasal buncang ngomongnya ya, waduh, iya. Ya tapi itulah cara Pak, cara pandang terhadap perpuluhan bagaimana? Gereja ini cara pandang saya pun salah Pak. Saya tidak percaya. Nek wong Semarang iso ganggu kayak gini. Bos-bosnya kenal apa kok penting kabeh. Sing duwe itu penting kabeh sepeda direkam. Terus kan boleh kadang-kadang aku sampai lu ngomongin teman pora adalah muter-muter ini esok ditempo ya ditempo. Beda sama orang sesuai ya, sama orang Surabaya kayak saya ini jauh berbeda.
Orang sesuai itu langsung secara bayar, cuan dompet, dah. Iki orang, musik yang kayak gitu, sampai itu, kok sesuai itu apa? Kemudian karuan. Iya, dari 2 bulan mencolot sampai santai bareng. Lah kok bayar bisa? Ini cara pandang. Dan masing-masing mempunyai karakter. Lah karakter Kristusmu itu bagaimana? Makanya tema gereja kita Kristen. Kalau kamu tinggal di dalam aku, ibu itu kepingin, ibu gembala itu kepingin. Sadar oleh ini anak-anak. Kamu anaknya Bapak. Kowe duduk wong salah, kowe dibenarkan. Ayo tinggal di dalamnya. Nah sekarang saya paling senang membuat peta konflik problem. Sekarang kita buka di dalam Matius 19. Ini yang menjadi tambahan saya ya. Sebentar, Matius 19 ayatnya yang ke-27. Lalu Petrus mengatakan bagaimana? Menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi kita baca sama-sama. Apakah yang akan kami? Jadi kita gereja ini apa? Ini pertanyaannya Petrus. Gereja itu manfaatnya dari apa? Loh saya pernah ditanyain, Pak, gereja ini gunanya apa? Untuk apa? Petrus juga tanya kayak gitu. Tuhan untuk apa? Aku mau dibisiki sama Bu Grace. Padahal nanti anggota EPP pun dirangsang kayak kok dirangsang untuk merespon, iya kan? Untuk merespon apa? Pekerjaan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Contohnya apa? Di Selo, apa itu? Pasar Murah, apa lagi? Indonesia menyembah. Besok hari Kamis ada simfoni untuk bereaksi. Pertanyaannya sama seperti Petrus, apa yang kamu peroleh? Nah, semuanya kan bertanya kayak gitu, logis kan? Apa yang kita peroleh? Loh, orang datang ke gereja itu hampir sama kalau datang ke dukun. Manfaatnya apa? Adalah kalau mujizat ya percuma. Sebanyak emek ngomong-ngomong aku bisa. Maka kita tinggalkan. Maka terus ya, Gembala tak pamit ya. Kelihatannya roh Tuhan sudah tidak ada di sini. Banyak kayak gitu. Minggu saya ini ditawari bolak-balik kok. Pak Daniel berbeda. Nanti klien-kliennya Pak Daniel cukup lumayan dulu yang ada di sini. Saya tidak ada klien sebenarnya di tempat ini, malah di tempat yang ini malah banyak. Karena dulu memang di sana semua. Terus kenapa Pak Daniel tetap tinggal di sini? Sebab ini pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Ini pekerjaan Tuhan yang besar. Analisa saya tidak pernah meleset. Ini tempat pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Kenapa saudara ditempatkan di sini? Karena saudara harus menjadi orang besar. Amin. Jangan ini nubuatan dalam hidup saya. Khayalan saya pun terjadi. Saya ini di beberapa gereja menjabat. Di beberapa gereja saya ini menjabat majelis daerah. Ibu tahu, dulu aku ini anak pendiri gereja. Kakek saya ini orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena kakek saya tidak mungkin membangun gereja yang kapasitasnya 12.000. Apalagi bapak saya.
Toh aku sekarang ini mau membangun lagi, aku sendiri kemampuannya apa? Ternyata impian yang tahun 95 terjadi kemarin diangkat jadi PDN sah gereja hijau Jelajah. Amin. Iya loh, aku dewe ya ora ngandel. Kok iso ya? Sampai kabeh, wah padha misui aku kabeh. Sampai masuk balik iso-iso niku iki lho dadi kebutuhan aku. Syaratnya opo? Kok iso opo? Tapi saya mempunyai kerinduan 170.000 orang yang saya bimbing itu Tuhan. Amin. Saya mempunyai kerinduan. Saudara, anak-anak ayam-ayam digeser karena apa? Tenang. Anak buah saya yang persembahan saudara terhadap tujuan kita salah kuwi satu lagi sok gojo kuwi apa meneh nek dhewe bertobat nang itu nek persembahan saudara iso mati iso ngiling gak mandek karena penghasilan mereka memang besar sih. Penghasilan mereka satu kerja satu orang hampir 25 juta, 20 juta. Cuma 10 menit, 15 menit saja. Cepat sekali. Sebagai tukang tarik itu kayak dan saya orangnya saya kompai mereka kayak begini, sudah berhenti jadi tukang tarik mobil motor, tarik jiwa-jiwa. Ayo tarik jiwa-jiwa, ayo tarik jiwa-jiwa. Itu kalau Tuhan urapi saudara. Tangannya diurapi, orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan. Itu kayak tsunami. Dan cuma gampang, loh di tempat ini itu gampang. Jadi antara saudara nggak usah papat lah ya, saya kayak Adi Simon. Selesai kan? Gereja yang kursi-kursi yang kosong penuh dan minta saudara, itu yang Tuhan mau. Ojo terus mau duit ya Tuhan, tolonglah transferkan apa namanya cincin Pak Daniel, gelarnya Pak Daniel. Kalau ngopo sih boleh ini, saya itu masa kayak gini, ya toh, ngerti Pak? Ketika nanti saya pulang ke rumah Bapak, balik ini aku nak jinjau. Oh, lantainya terbuat dari emas, kan gitu kita payu. Bos biasa dulu sedikit, dan aku belum santai. Lalu saudara tidak pernah punya mas-masan, nonton mas kafe, aku mau berhenti, aku tak mau minder. Belum surga minder. Ya, bisa jadi lah saudara. Lalu istri saya itu tak kasih cincin gede, suruh pakai itu. Aku boleh, terapi. Lu gawe tok ya apa meneh tuku. Lu saudara kalau masuk di ruangan polisi stadion ora pede, saudara enggak nangkep ya. Ini cara Pak tanda. Oleh sebab itu koreksi dirimu sekarang. Aku wis pantas ora menjadi anak Tuhan. Amin. Aku wis pantas dah. Aku cocok gak perilaku. Oh, wis cocok. Berarti kau pantas untuk mendapatkan amin. Makanya kata orang-orang begini, Pak, ekonomi kok susah sekali. Butina pernah datang ke tempat MBB kita. Yuk sama. Keuangannya ya yang dibelah. Butina sampai bingung. Mana mau kayak ini? Wah, soalnya ini gitu. MPP ganti gol madam dan sudah memang kok gini orang-orang dari dulu yang makanannya kayak jadi MPP yang lainnya kelihatannya besar, tempatmu buat tertawa, melimpah, berkah banyak semuanya. Saya ngomong tuh orang yang bangun rumah ini dulu gajinya suami istri 2 juta. Ibu lihat rumahnya berapa biliar? Karena apa? Setiap 4,5 dia bayar harganya menyenangkan hati.
Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, mau berdoa, mau mempunyai perspektif berbeda, engkau pun akan mendapat perspektif berbeda di hadapan Tuhan. Amin. Kalau enggak, ya wes kayak ngono. Kata ini bayar terus disentak, bayar entek, kapan ngumpul? Saudara kalau pernah merasakan kayak gitu, artinya hidupmu harus dikoreksi. Istri saya tanya juga, ada perubahan ini? Ada. Dalam hidupmu ada? Ada. Dan semuanya terjadi atas Tuhan. Amin. Kalau engkau hidupmu, cara pandangmu berbeda terhadap gereja ini, saudara harus mempunyai kerinduan dalam hati. Wah, gereja ini kok sempal kabeh suatu misalnya ini. Ngomong sama diri kita, Tuhan, aku yang akan mengganti. Tujuh kamu. Duitnya melayunan bukres apa ke dirimu? Yang kepingin, seperti ya. Lu pilih kelewatan ya lumayan, saudara. Lu kelewatan ini wajib telas. Lu saudara mau khayal saja. Bu, dalam nama Tuhan Yesus, sakulista jurista cek. Saudara kepingin tahu biayanya ngecek solusi stadion? Antara rumah kita dengan cek itu mungkin hampir sama, ya kan? Tapi kalau mempunyai kerinduan, Tuhan buka jalan ya. Amin. Apapun, ini loh yang paling saya senang. Apapun, coba upah mengikut Yesus apa? Kata Yesus pada mereka, berkata semua pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersembahyang di tata kemuliaanmu, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali apa? 100 kali lipat. Berapa? 100 kali. Amin. Lu ini firman saudara, bukan omongan saya. Upahnya itu berapa? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini rahasianya. Jadi saudara, kalau malam hari ini Anda sedang manfaatnya apa? Untuk apa? 100 kali lipat. Saya dulu hanya 200.000 berarti budaya. Sekarang hampir 100 kali lipatnya terjadi. Jadi saya boleh berhak untuk memberitakan firman karena terjadi dalam hidupku. Amin. Dari 200.000 penghasilan istri saya 100 kali lipat. Ngerti ya? Dan boleh dicek di gereja berapa perpuluhan saya. Amin. Itu penghasilan yang kita peroleh. Dan saya tidak mau hanya cuma segitu saja. Nolnya diganti Tuhan, tambah 3 lagi. Aku mau. Amin. Dan tinggal awakmu percaya pola. Lo aku lihat tanda tangan sak kuasa 10 miliar. Kira-kira. Perpuluhannya berapa? Lo orang aja gajinya 100 miliar, masa ada dia nggak bisa? Tergantung iman. Ini kelihatannya menghayal. Tapi besok ketika saya perpuluhan 1 miliar, saya akan tunjukkan kepada seluruh jemaat, khususnya MPP-nya tempat Inggris. Saudara lihat apa yang saya katakan dulu terjadi bukan? Dan saudara nek cuma manluk kawan, saudara juga harus menjadi pelaku. Amin. Begitu, saya pikir cukup ya. Saudara diberkati Tuhan. Saya sangat diberkati. Tuhan memberkati. Nambahkan sedikit ya. Nanti ibu gembala itu akan
minggu yang lalu beliau sudah mengatakan tentang the power of place ya, itu dari pendeta Tony Mulya, the power of place, bahwa di Holy Stadium. Jadi ini kalau dulu itu pada waktu saya masih muda itu kebangunan rohani itu kok tempatnya selalu di Jakarta, di Surabaya, seperti lewat. Tapi ketika waktu itu saya ikut seminar pemetaan rohani itu, waktu itu saya masih berada di GBI Jalan Madan. Itu pendetanya itu bilang, ya di Semarang nanti akan timbul suatu pergerakan yang nanti tambah lama itu akan mendunia dari Semarang. Holy Stadium belum ada waktu itu. Tapi kemudian pada waktu Indonesia menyembah yang pertama itu keluar itu, bayangkan berapa tahun sebelum Holy Stadium ada. Dan pada waktu Holy Stadium itu dibangun, waktu itu tahun 2005, kita ada kebaktian namanya romantic worship ya. Dan waktu itu hujan-hujan, itu jemaat tuh banyak sekali menyembah Tuhan. Dan waktu itu saya tuh bilang begini, Tuhan, kalau nanti Engkau dimuliakan di tempat ini, aku melu ya Tuhan ya, gitu. Aku melu ya Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan kalau saya ada sampai saat ini dan apa yang saya kerjakan di tahun-tahun setelahnya itu semua karena Tuhan. Itu betul. Tempat ini tuh luar biasa, the power of place ya. Dan yang satunya the power of time itu waktunya Tuhannya. Nah, the power of touch itu seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun itu, kalau aku jamah jubahnya, aku pinggir jubahnya, aku akan sembuh. Kalau aku jamah, orang Yahudi itu kan pakai itu jubah, ya pinggirnya itu mesti ada talinya gitu. Nah itu biasanya yang suka dipegang orang gitu. Nah kalau aku jamah saja jubahnya itu, aku akan sembuh. Dia merespon apa yang ada di dalam hatinya, langsung cek sembuh. Jadi artinya apa? The power of touch ini artinya adalah ketika kita mendengar dari Tuhan, perintah dari Tuhan, kita lakukan. Tadi Pak Daniel bilang kalau gereja itu punya program, kita merespon dari mana meresponnya? Bisa berdoa supaya jiwa-jiwa datang, berdoa supaya lawatan Tuhan ada di tempat ini. Yang kedua, berdoa juga bisa dari segi pendanaan. Yang ketiga apa? Berdoa, ayo teko bareng-bareng. Itu teko bareng-bareng, jangan males-malesan, udahan. Itu. Nah, tergantung daripada respon itu tergantung daripada cara pandang kita. Saya juga mau mengaku sama Pak Daniel, cara pandang saya salah terhadap Bapak. Saya tuh pikir gini, saya tuh guru Pak, kalau ngomong kan ya mesti banter. Gitu ya, kalau guru umi yang muridnya yang rame juga gitu. Nah tapi waktu saya dengar suaranya Pak Daniel, saya senang Pak. Wong kok omongannya gitu. Nah, apa? Terus kayak preman, jebule mantan preman dan dia pengacara loh. Dia kudu ngomongin gitu. Orang Surabaya ya ternyata. Nah, orang Surabaya lagi. Jadi ngomongnya kayak kasar bener. Tapi ketika saya mengenal pertama kali itu, waktu saya nggak seneng Pak Daniel itu waktu saya ngomong apa gitu loh, ngomong kemaki mentor aku. Itu cara pandang saya. Tapi ketika Bapak itu waktu pasar murah itu ngomong sama saya itu, jadi ini wong iki lucu juga ya. Mulai berpindah
mulai berbeda setelah kita akrab sebagai pendeta muda itu ternyata bukan seperti itu, memang orangnya ya begitu ya, saya terima apa adanya gitu ya. Oke, ada yang ingin bertanya sekarang acara tanya jawab, silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Tanya apa saja sama Pak Daniel. Ada Pak Edi, Bu Edi. Tadi kan Bu Grace sempat mempunyai cara pandang yang salah terhadap Daniel. Mungkin kita pun kadang punya cara pandang yang salah tentang sesuatu atau seseorang. Bagaimana mengubahnya? Ini ya, saya dulu juga kalau mandang seseorang itu, iya, saya ini mandang seseorang itu biasa, dan orang mau melihat saya, terus terserah mau mangan ramai lawan. Saya memandang Bu Grace ini sama Pak Grace ini kayak lawan. Setelah saya mengenal beliau, malah menginspirasi. Saudara juga bisa mulai lacap ya Pak. Kayak Pak Grace ya tulen-tulen nang usia kesuwen mama, dia langsung mangkat. Kulinernya dasar. Saudara kepingin mendapat rekomendasi, terus saya ini nangkep modal main dino dolan. Mau gegeran karo Mandiri wis kurang itu. Kurang merek sithik iki ana nggon penanggo Pak. Aku sampai ini dia. Aku nang kene iki yo. Wis pirang-pirang suwe. Tapi nggon mangan iki lho kok yo baru diajak bersama Pak. Cara pandang seseorang itu akan berubah ketika kita mengenal seseorang itu, mengenal siapa Yesus itu. Dan ini cara pandang, kalau anak Maria lahir kandang domba, cara pandangmu itu jelek kok. Dan siapa Yesus ini? Allah, anak Yusuf itu, Maria. Lahir di kandang domba. Salah. Kalau cara pandangmu cuma sebegitu, ya pengertiannya Yesus itu. Loh ya, orang lahir kau menungso disebut Gusti Allah. Apa ya? Wah malah jadi rumah. Maka terjadi cara pandang penolakan. Karena memang kurang ngadoh sinauku. Loh saya itu yang bendino di Bank Mandiri, di Kepolda itu. Karena saya ngurusi klien saya di situ, orang cair-cair gitu. Saya ngurusi, tapi aku nggak ngerti gimana tuh. Teko deko, misalnya nak aku kamu. Rekomendernya apa ini? Aku manut aja begitu oke kok. Jadi cara pandang saya terhadap Bu Edi, ya saya ngerti Bu Edi guru bahasa Inggris. Karena anak saya les di sana. Lu aku bahasa Inggris kok ambil anakku so kalah kok. Lu sama Gibor itu lu so kalah. Lu kalau kamu berdua lagi, berarti dia kuping kok ya pengen tenang gak ada dong. Kalau Bu Edi lihat anak saya akan berbeda dengan bapaknya. Iya kan? Anak saya ini termasuk pendiam. Orangnya gak kakek ngomong. Tapi dia seorang drummer. Dan kakek saya drummer terhebat di kampungnya. Maksudnya Kendang. Kendang. Sampai sawerannya rokok belum terhebat Mbak Slamet itu. Adiknya bapak saya. Lah, kalau cara pandangmu, saya meyakini anak saya akan menjadi drummer hebat. Kok mau turunannya? Dan saudara meyakini dan menjadi anak-anak Allah yang berkuasa. Secara apa? Kalau kau memandangnya hanya sebatas apa?
Anda domba, ya maaf, ya mau kapasitasmu nak kandang domba, tukang ngarit, sorry. Tapi nek engkau punya cara pandang yang berbeda, aku di over. Bapak saya kaget kok. Nek ngomongan yo ajib ya kan. Apa Pak? Jadi kok saya jadi begitu kerjanya berdiri sama dulu. Aku tanya. Loh siapa kita ini? Kita harus tahu. Karena kita ini memang sudah dipersiapkan Allah untuk mengenali kerajaan. Jangan gue ini ngomong, aku belum langsung. Oke, aku mencipta manusia-manusia yang super konglomerat 20 tahun yang akan datang. Dijamin hidupmu, gak bakal lali ya murid-murid. Amin. Ibu saya kan seorang guru juga, kepala telkom, kepala ini. Kalungnya ibu saya itu medeni, manusia yang setiap anaknya yang datang, anak didiknya, sing teko Amerika, sok. Ya ada yang dolar, nolnya itu nggak ada, yang satu itu udah 100, dua hampir 100. Itu. Jadi itu juga, saya enggak. Hidupnya semakin baik. Loh apa yang kita tabur mesti kita tuai Pak. Dan saya ini juga ngerti. Saya hidup di dunia preman. Seluruhnya anak-anak modelnya kayak gitu. Saya merubah cara pandang mereka. Istri saya sampai ngomong, sudah latihan. Ya kuat ngurusi mereka. Disuruh 4 tahun kemudian berjalan, gaji di atas 25 juta. Saudara percaya kalau rumahnya nggak teranikan? Gaji di atas 25 juta. Percaya nggak rumahnya nggak teranikan? Loh, anak buah saya nggak teranikan. Anaknya sekolah ditelantar, bayaran selalu juta. Hampir semuanya digawe daerah kabel di SK. Ngerti dia membantu, bermain sama perempuan, begitu terus. Istri saya tidak tahan. Aku harus tahan. Aku bapaknya. Saya selalu aku ini bapaknya. Dan saya bawa Tuhan. Berubah saudara. Rumahnya sekarang paling jelek itu rumah saya. Bosnya malah elek. Anak buah komedian. John, gratis tenang, gratis Pak. Ojo ukuran swidak desi. Blok, kudu di blok desa. Per meternya 10 juta. Komedian, mau cari gitu. Berubah. Anak-anaknya hidup dengan baik, istrinya hidup dengan baik, semuanya dengan baik. Itu fakta. Dan boleh ditanya sama Bu Daniel bagaimana sekarang antara anak buah saya, antara saya dengan istri saya, paling cinta istri saya. Berubah cara pandang. Boleh ditanya. Tapi Pak Daniel sama anggotanya sama pegawainya sekarang ini sama ibu dekatan mana? Ini malah cedak ambil aku Pak Ewa bela teman-teman. Saya tidak membelani teman-teman. Istri saya belani teman-teman. Dan sekarang ini berubah. Tinggal saudara doakan, minta kemurahan Tuhan. Dan Tuhan sediakan kehidupan yang kekal. Sebab itu hak prerogatif itu. Awak ngejak makmu sampai ngumpul, cicikmu bocamu, engkaumu bocamu, cicikmu bocamu, sampai ngumpul. Ayo terima Tuhan, ayo ikut Tuhan. Orang di ACC, orang di approve sampai itu, ya kok isau. Saudara, gereja begini approve sama kerajaan surga.
sedikit. Begitu cepat pergerakan Tuhan. Tapi memang Tuhan mempunyai waktu. Sekarang ini kalau Pak Petrus aku dipakai oleh Tuhan, tujuh itu legal. Sebenarnya enggak. Pak Daniel ini kayak begini, dia tahu Bu Daniel dan saya yakin Petrus aku lebih dahsyat. Amin. Lebih jurisan, hak waris ada di dia. Dan saya tahu ketika saya tanya itu piye gereja ini terus orang dan ini itu pekerjaan manusia, ini pekerjaan itu dipal semua orang 6 bulan tutup orang Islam enggak. Sekarang berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Kampir ngakon tokoh itu. Saudara nggak senang mempunyai gembala ya? Saudara pernah ditelepon kurangi persembahan waktu dalam persembahan lo ada loh pendeta sih gue ani belum anu ya belum perpuluhan ya lo kenal saya ini modelnya kayak ayo perpuluhan apa saudara pernah itu telepon terbutina kayak gitu saya aja nggak pernah kok tak pikir kok nggak telepon aku kapan perpuluhanmu dan nggak pernah ya semuanya jalan atas anugerah Tuhan itu dan bangun gampang Pak, mempertahankan lebih sulit. Betul? Setuju kan? Dan saya percaya jajan pakai itu stadium bayar listrik itu siapa yang mau mengangkat-angkat Pol 5 wes kemudian menggeh apa itu artinya bahwa rutinnya pakai Tuhan di kemuliaan bagi Tuhan. Ada lagi kalau pada Nanya, bagaimana saya merubah cara pandang saya kepada Pak Daniel ya. Yaitu saya waktu itu cerita sama orang, jadi golek sisik melek, golek sisik melek, tanya sama orang, Pak Daniel ini ngomong aku ora seneng nganu kae aku titik cari sisik melek. Lah kita cari sisik meleknya Tuhan Yesus di mana? Ya di Alkitab kan gitu. Amen. Ayo berkata dari kata orang saja aku tahu, tapi sekarang aku tahu tentang Tuhan sendiri karena dia mengalami dengan Tuhan. Betul, ketika saya bergaul dengan Pak Daniel selama kita bertugas menjadi PDM, saya sekarang ikut pelayanannya dia di penjara. Dan ternyata ya Pak Daniel memang begitu, tapi aku merasa main-main saja, sumbar-sumbar, tita-petitis, karemu, emang orangnya itu gaban bayi, seperti itu gitu ya. Tapi tidak menyakiti orang lain begitu. Jangan aku ya wesnya lagi ya, nggak bisa. Tapi sambil menyakiti orang lain nggak bisa gitu. Ya memang seperti Pak Daniel seperti itu. Terus kita mau apa? Jadi Tuhan menciptakan seperti itu. Itu antara lain saya pengalaman saya dengan Pak Daniel juga. Mungkin ada. Ya, jadi kadang-kadang saya video biar tahu diri. Aku ini jadi kita bersyukur ya. Jadi latar belakang saya itu kan Islam dulu, tapi sekarang enggak ditangkap oleh Tuhan. Saya ngomong banyaknya, saya Mak, aku itu bejo ya, aku ditangkap oleh Tuhan. Jadi orang jawab itu juga kaya, bergebor kaya, orang punya penghadapan, kayak gitu. Nah, jadi saya memang ya bangga, saya bersyukur ditangkap Tuhan Yesus, punya penghadapan, punya jaminan keselamatan. Buat saya lebih senang depan diri saya sendiri ya, itu dan bisa berkata pada mau umat menang kok utang orang berbayar ya gitu Pak, kadang itu. Tapi iya
Jadi harus seperti itu. Oh, umat pemenang masih berkaki, tapi yo bayar utang berat. Ya ini terima kasih dengan apa yang disampaikan oleh pengalaman dari Mas Daniel, bisa kita belajar. Karena nyampainya kan tek. Saya mau bicara ini, tapi apa juga yang punya beliau. Terima kasih. Ya, baik. Nama kita bersama Pak Hari. Kebetulan saya juga, nama saya kan Daniel Heri. Daniel nama bagus dari Imigrasi sama Sebajar. Kebetulan saya ini juga senang kursi. Jadi pertanyaan saya ini kan Pak Daniel bilang bangun setengah 5 pagi bos. Nah saya itu juga setiap hari loh, setiap hari saya itu juga bangun pagi, worship, ada jam 4, ada jam, kalau dibangunkan Tuhan jam 3, setengah 3, lagu udah cementel di depan gitu, dari lagu ini. Ya, pertanyaan saya ini, mumpung namanya hampir mirip, siapa tahu transfer spirit, transfer berkat rohani, jasmani dan materi. Dan mungkin bisa dibagikan teman-teman kiat-kiat dalam kita nih hubungan pribadi dengan Tuhan, worship, sehingga Pak Daniel punya impian bisa terjadi, yang mimpi menjadi nyata. Itu Pak. Oke ya. Secara ekonomi itu dicegah. Saya ini puji Tuhan Pak, karena kolektor mau Bapakku 350, listriknya 500. Saya puji Tuhan Pak, tidak pernah disangoni bagus, disangoni iman sama papi saya. Jadi saya itu, papi saya dapat beasiswa atau saya dapat beasiswa, saya mengatakan papi sama mami yang dapat beasiswa, anaknya sih biayaan ya. Aslinya kayak begitu. Bahkan teman-teman saya sekarang ini, sampai takut, dan awakmu cuma memperlakukan dirimu sama anakmu. Jadi saya itu dilarang memperlakukan kayak saya terhadap teman-teman saya kata-kata. Saya ini tidak pernah pisang aja ditransfer 100.000 atau 50.000, tidak pernah. Dalam anugerah Tuhan, imanmu yang menyelamatkan diri. Jadi saya ngamen. Nah terus waktu itu saya pernah membuat cokyar. Terus saya ini bersih cokyar, gawe cokyar. Tuh, nek mau diajar mabuk mobil gitu. Saya ini kekuatan kok sama. Jadi kita udah gitu kan, cokyar kita udah gitu kan, kan hidup, geliyem kalau PDW. Dan pengalaman saya itu macam-macam. Nah, karena atas dasar itulah saya yakin kalau Tuhan itu akan beracara dalam hidup saya. Satu contoh, yakin. Loh Bapak kalau dapat daftar lagu, dan itu adalah pelayananmu yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudara kalau mulai dibangunkan, terus apa ngomong Tuhan? Minta lagu apa? Tak nyanyi, no. Lu dikasih terus. Tapi saudara habis dibangun kalau kamu tak melihat mesti diluntas 12 sesuai gak dibangun ini. Kalau ini nanti saya doakan saudara jam 4:30 bangun langsung menyembah. Pertama kali Allah kok kayak jepena di sujud ke Tuhan. Ya diami karena apa? Ono free will. Jadi sekolah teologi dulu itu dikatakan ada yang disebutkan kehendak untuk menentukan kehidupan kita. Free will. Dan bagaimana Pak supaya kita ini mengerti instingnya Tuhan dengan kita? Makanya banyak komunikasi. Dan kita tidak pernah menjalin komunikasi, tidak membaca firman, tidak melihat ini. Ya bagaimana kita tahu? Makanya kita itu apa? Seringkali kita ini bertanya kayak
dapatnya apa? Lho tapi kan nang gereja itu lho arep ngompo. MPP kayak ngene lho kurang gawean. Lho iya. Apa meneh modelnya kayak saya saudara. Kabeh tak itu gawe ide to. Terus mau ngomong bahwa ngene iku persembahannya ya piro? Kan jare ono. Jangan berharap pada manusia. Biasa Pak. Lho iya. Lho apa meneh saudara nek ngomong kabeh ya ngomong dia ngomong duit. Kita itu narik nafas. Bisa bersyukur sampai Tuhan dihadapkan. Tuhan senang. Dan nek wis Tuhan senang, jangan langsung. Makanya perkataan itu harus baik. Ini adik-adik saya ini pernah mendengar kesaksian saya di mana di My Covenant. Nek menurut awakmu, apakah saya itu pernah nempeleng anak saya? Gue ini boleh ditanya di bawah. Modelnya kayak gini, mesti taklok kan? Gitu ya. Saya ngeplak anak saya sampai hari ini. Padahal diajar dari bapakku dari Jogja sampai bapak. Diajar. Walaupun bapak saya pendito, dicancang diajar sampai ibu saya pingsan. Karena apa? Rotannya itu menjadi lembut. Makanya aku nuli 2 G5 itu kuaplok-aplokan ini paling seneng loh aku ini. Dikuaplok itu kuanan. Loh betul. Acara kuaplokan kayak begitu paling seneng kan jajanan. Loh ngelune itu bisa hilang kok Bu. Karena kulitnya dikuajar deh orang tua. Jadi aku nak tukaran gelut itu buat paling seneng anak buah saya aja. Istri saya pernah tak sikat sekali dok dari tangan. Boleh ditanya udah ya 6 bulan jadi dasi macam-macam kepingin jajan nggak apa-apa tak borusi kayak begitu. Nah itu hasil apa? Ya makanya kadang-kadang orang itu Pak aku kepingin mendapat ini prosesnya gelap orang setengah 5 menyembah halo. Apalagi istri saya ini wes bingung aku mempersiapkan ujian untuk besok Pak. Lah gue ora melu. Wah, lho apa itu posisinya di mana saya dari Ungaran, tidak di Ungaran, tidak di itu selesai jam 5:30 tuku sego goreng gambar cek ulang lagi pol. Maka di sini ada makan kurang padahal dia ngomong jadwalnya makan apa ada ya kan karena komunikasi sebab aku sekolah teman aku menyendiri makan kono wah nah aku mau tuh sekolah babat tak diucap ini makanan kayaknya cuan ya kan betul kan menurut ya Pak karena saya tidak mau dikasih dengan baik ditawari makan padahal makan aku iswake salahmu dia tempat di mana kita berada komunikasi itu penting. Saudara ada rumor ABC di tan PDM saya ngerti ono selo suatu misalnya ini dan respon kurang pekerjaan Tuhan. Istri saya itu kalau ono selo gitu dok ya ini kan ngerti langsung baksonya saya 200 porsi aku gak membanggakan diri aku saiki gemerlap panas banget kan gitu ya tuh lu ini identitas tuku kok panas orang regoni pas larang-larangnya pisan tuku ini adalah anugerah Tuhan tapi mau dah Bu bayar itu LP kedepannya jalurnya 90 sesok nanti ciannya tak kasih besok itu biasanya nasi goreng babi
Terus apa? Rica babi. Aku sampai dengan Pak ini tahanan Pak butuh pindah kuliner. Aku tahu di lokal aku pura-pura bodoh ya. Ini berdua apa? Apa berdua? Pokoknya semua lah berdua. Terus dipotong. Kalau si penjaga pintu, entah itu haram atau halal, Allah muntah. Aku tak ngerti. Karena begitu kan. Tak ceritakan ya kamu. Puji Tuhan. Makanan kita diperkenan sama orang penjaga. Loh Pak, yang kono kabeh anu lho Pak. Oh jadi halal. Jadi halal. Amakmu bagaimana menjadi halal? Kamu masuk perkenanan Tuhan. Saya itu dulu ya kan, si mimpin bapaknya, orang cara ini, ayo aku ini pakai ini, benar nggak? Aku sedikit ini, memeti kabeh diri, pacarnya lagi deh. Apa waktunya orang sendiri? Orang habis. Loh kenapa sekarang ibunya yang mimpin tidak kayak begitu? Loh saya malah untuk prefer dan sejak susunya ya siap. Tunggu jagung ya siap. Aku diberkati. Begitu kalau Pak meneh. Ya salahmu. Orang ajar kalau aku. Iya. Pak kok suwe-suwe aku iki kok utangnya tambah suwe kok lu saudara perkatakan. Saya ini punya anggota LPP, tapi coba ngomong. Itu tapi kabeh. Itu. Terus aku sih ngomong nyicil ora mudas. Betul. Saya itu paling cerita ngomong ini paling wah siap Gusti. Ketua jadi ketua, aku ngomong juga diri jadi ketua MPP itu gara-gara ibadah. Yang utang barang ini ya mosok. Dan mungkin kita kan nagih utang. Ditagih wong sak MPP itu bayar. Pak. Kayak kan mau bocah muda Pak. Lebih bingung nilai aku mana sih Pak. Betul. Ini lho Pak, tak tanda tangan ini, tak dari surat pernyataan. Nek wis mbok bayar. Ya saya udah nek kaya ngono kabeh. Wong 200 kakak muncul kok. Kowe ngerti wong dadolan lenong iki lho, sing dadolan apa? Sing dibuka iki lho sing ana tenong. Lah kuwi kan. Lha iki kan wong iki lho sing penghasilannya sajib paling. Iya kan? Paling sajib. 200.000. Lu ya tegel ditanya nang kantore. Lah itu kan kantornya sudah diparani ya. Pak, ini sajinya piye Pak? Lu kok suka kenangku? Dan sajinya saya itu nundas tuh. Jadi memang, tapi ketika dia itu kok, Pak, aku bertanya, sacap dia semua sacap dia. Lalu aku ngomong, lalu aku pikir, anu ya, tak doakan dulu supaya aku dia semua ya. Ya aku mau nuan, wong tak seneng ya tak apa-apa. Oke minggat ya aku malah bersyukur, MPP pun makai mangan. Kenapa malah ngirit aku? Dan aku nuan, akhirnya sudah tahu urusan dari Tuhan. Di tempat kita itu ada tempat doa, ya gede lah, 3 meter kali 6 apa 9 meter. Ini sembahyang. Tak sekian doa pembalikan keadaan. Anake sunatan wong sing teko sing bantu dikai masak gram anteng orang satu. Aku ngomong awak iki kepingin nyunat anakmu, kepingin entuk bubuhan.
Apa kepingin mestak mana? Kepingin mestak ning butik. Sak porsi jikuci. Lho kok sing nang. Jangan mana nih kalau pesta. Pesannya berapa? 1000 porsi. Wah, aku jadi tukang masak sebagai sing anu nyonya aku. Nah, aku kaget nona, aku kok memanfaatkan suami ini tidak hanya mencari uang, jadi tukang masak yo wis aku timbangannya kasih tukang pelawangi. Nah, aku sih prinsip itu kalahnya pede nang kono Pak, ya betul Pak. Sedikit Pak. Aku juga kalah kok nek kaya timbangannya kasih tukang wis, mending tak jadi tukang masak. Sudah menikah belum kamu yang nikah? Ya jangan mendengar. Dan wes tau yang terjadi apa? Aku mau ngabarin dia tak sama kayak yang datang kayak 500 sisanya kan buat kaleng butuh loh hasil itu loh bisa gawe ngoni kaleng kabeh loh 350. Loh setiap Desember itu kaleng itu sing ngurusi kotakannya saya. Loh kan Pak Santo sudah berapa tahun? Ini terakhir berapa 400 ya? 400 ya 350. Tak masak. Natalan dicoba, wih 200 orang. Ya hasilnya kuwi. Coba bayang. Uang sing nyumpeki saya dhewe. Iso dadi seakan-akan langsung dadi berkah. Lho kancaku sing dadi pendeta ya utani lho. Kata wis dicaur aja. Wis 4.500.000 wis balik. Alhamdulillah ada. Pendeta itu saudara, menteri-menteri wah kaya ngono iki soro. 1.500.000 itu ya muni nek pendeta. Ya nek awake dhewe ono ngono. Lho nek pendeta itu dirubah. Sekarang tanpa dia perusahaan tidak diberkati. Jadi berkat karena dia bisa bertobat mengenal Tuhan. Dan terus apa Pak kunci? Sembahyang terus bertobat berubah. Utangmu digawe wis bagus. Tuhan misi engkau Allah, engkau raja, aku anak. Ojo kayak Mira. Istrinya ternyata belajar dulu di Narwastu. Istrinya waktu nang Jowo. Aku perintahkan berkat dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Itu kan gayanya apa ini? Udah kan di gereja juga, di gereja lain yang tidak mengerti diperkatakan Pak, empatasi Pak, datang berkata, ayo masuk ke rumah, ayo masuk, dan teriaknya kencang. Abe tonggo-tonggo ini mulai mak lampir sampai dasar. Wah dijujur Pak, tapi dia wong kurang duwe Pak rapet dulu. Tapi saya ingat satu perkara ketika saya melayani di penjara. Saya umumkan siapa saya kepingin juga beras bensin tak diberkati aku tahu. Saya itu anti saudara. Awakmu melu-melu Pak Daniel, aku tak melu ya pelayanan juga rasa. Apa sih? Sebabnya berkat mesti kok gunting dan aku krosok. Aduh berkat digunting. Terasa. Banyak orang yang datang ke persekutuan saya yang melihat oh ini ono berkat nang kene, ono berkat nang kene, ono berkat nang kene, diambil sudah. Nah kene kan gak wasno. Ono sing beberapa orang toko ini sampai orang payu dikongkon dukune nanggon lho iso dicolok. Berkat-berkat jadi bingung, masalah. Loh,
kene. Salah Mbak. Cucu. Sampai akhirnya, wes sesuk cuti sih ya, ojo nang nggonku. Akhirnya kok ngomong ngono. Lho ya, kowe ojo. Ada beberapa orang. Lah makanya tempat ini adalah penyembahan. Penyembahannya berupa apa? Persembahan. Ketika persembahan diberikan, 3 orang Majus tidak pernah kekurangan. Kelihatannya dikasih, tetapi membawa apa? Emas. Membawa apa? Kemenyan. Membawa apa? Kalau kau membawa puji-pujian di hadapan Tuhan, membawa kemuliaan di hadapan Tuhan, membawa dirimu di hadapan Tuhan, dan menasarkan dirimu untuk pekerjaannya, mosok gak diberkati? Halo? Masa ada diberkati? Pulang dari sini dilihat atap-atap yang bocor, kamu membuat Tuhan iki sing ganti aku, sing bayar aku. Lah karek wani kok. Kalian berani enggak? Ketika Bu Tina besok ngomong di sewa akan dibutuhkan ini pasar murah ini mau ngambil bagian apa? Atau kita cuma mau melihat? Ya kono sakarepmu. Tuhan ya ngomong ya kono sakar. Lho ojo tersinggung. Terus saya sering kan ngomongin orang-orang, kowe nek dingonokno ya kono sakar, mau aja tersinggung. Karena kowe biasa ngomong ya kono sakar. Karena saya merespon saudara. Apa dan cucu kakek, jawab, cucu, wes, sampai ibu gembala, wes, gantian. Oh dia tak. Ketika aku bayar itu tak tahu. Tuhan yang akan berkati. Nah, resep-resep ini saudara kerjakan. Nek saudara kerjakan, itu jempolnya teman Tuhan. Sebenarnya saya tidak mau bagi ini, tidak mau. Bisa ini caranya itu tak gitu caranya. Lu kok imo? Aku kamu, aku berdoa supaya kau tidak bergerak malah ngomong. Lu saya itu kayak royokan. Waktu tahanan itu betul apa? Aqua untuk Natalan itu kira 20 atau 25. Ini tempat tahanan, aku nanti kampung dekat 3 itu. Tak umumkan siapa yang terbeban mau nyumbang aqua untuk Natalan di LP. Tak orang menit, tidak ada 2 menit. Aku langsung ngomong disek. Dari sebabnya ketutup kafe aku sudah ya. Aku sih ngejak, ayo, siapa sih gelem diberkati? Aku carry dari kilo tak taruh uang saya itu 100.000 langsung. Belum selama, saya cukup minta. Ya, cukup. Pakai itu cukupnya, Pak. Sesuk belanja sebabnya tak bola, lalu tak budi. Wah, lali ya kok. Duitnya sampai itu resepnya. Merespon setiap apa yang akan menjadi kegerakan. Sebab kegerakan Tuhan itu butuh respon hati. Kudus dia paling gak sembahyang untuk Tuhan. Tapi tak kasih tahu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Awakmu jadi wong Majus nyembah tanpa memberikan emas, tanpa memberikan kemenyan, tanpa memberikan percuma. Makanya seringkali aku kok Pak memberikan hidupku, memberikan hatiku ya bukan kayak orang ya iso. Nggak bisa kayak begitu. Harus action. Lo bukan sini kepikir Pak mau dibelikan apa ini wes. Lah aku di aja.
kok langsung kok babak entek kabeh iki wis aja cici kowe. Aja ngakak. Tadi ya saudara nangkap ya. Loh, ada beberapa orang Pak, nang LP nanti kalau aku boleh mempersudahkan ya saya tak haji. Saya gak gampang tuh tak tahu ini. Di sini gereja kita dibuka seluas-luasnya untuk menjadi saluran. Lakukan, kerjakan. Karena memang gereja kita itu DNA-nya begitu, menjadi diberkati untuk sarannya apa? Diberkati. Makanya kajian dirimu. Aku ini diberkati Allah. Ketika kau diberkati, ya aku itu sampai tabungnya sampai hidup sampai ini. Istri saya itu senang nyangkep. Budak Niel itu senang nyangkep. Ini sampai ini. Ini memberkati sampai ini, sampai ini, jadi ini, sampai ini, jadi ini, sampai dia ini. Tuhan itu dahsyat banget. Bisa ini. Ya kapan-kapan dia bisa bersaksi. Daniel bagaimana dia mengelola keuangan sampai itu. Dan kita yakin apa yang dilakukan begini. Ya cuma kadang-kadang seseorang ini hanya ngomong ini. Lah ya ibu kok modelnya kaya ini. Lah kepinginnya kaya ngomong itu ya kaya ngomong ini. Dan kalau ditakoni kan banyak orang yang kritik. Nggak usah nggak usah didengarkan. Kita harus mempunyai spirit yang baik, gitu ya. Kita harus ngomong Tuhan, semuanya harus menjadi baik. Gitu. Terima kasih. Kita berdoa pada Tuhan itu bukan sekedar berdoa, itu ya. Mungkin yang sering berdoa ini pasti juga tahu bahwa ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, mereka kan meminta itu. Nah, kita dihadapkan bangsa ini itu dihadapkan pada situasi yang sebenarnya tenang tapi juga tidak tenang. Jadi secara global kan terjadi perang sekarang ini. Bukan saja perang fisik, tapi perang dagang. Perang dagang ini sedang panas. Sekarang ini sedang panas. Di antara Amerika, China, dan beberapa negara, Indonesia termasuk, karena tarif yang tinggi. Kalau tarif tinggi ini diberlakukan, itu efeknya macam-macam, bisa sepatunya tidak masuk Amerika, dan segitu itu efeknya pabrik bisa tutup, PHK, dan imbasnya macam-macam. Nah, itu salah satu pokok doa yang tentu besok itu akan dilakukan, dan banyak hal lagi. Dan gereja punya beban untuk berdoa agar segala sesuatu dalam campur tangan Tuhan. Terus kedua, tanggal 16 April ada kegiatan di Apam di BSD, yaitu kalau mungkin bisa ikut mendukung ke sana akan lebih baik. Jadi istilahnya gereja seperti dulu itu ngamen Natalan ini, ngamen menjelang Paskah itu tanggal 16 yang dalam waktu dekat ini. Dan kemudian Paskah bersama dan dengan konser itu tanggal 25 April. Itu saja yang saya sampaikan. Saya rawat
Iralamayata kasakaramayata sikinakaramayata. Saudara bahasa Arab ya? Coba, ayo bahasa Arab. Kinaralamayata sikinarala, ayo bahasa Arab, ayo bahasa Arab. Iralamayata sakayaralamata sakayaralamata sakayaralamata. Inaralamayata sakaralamayaralamaramayata sakayata sakayaramayata sikinakaramayata sakayaramayata. Inaralamaya sikiralamaralamaralamaralamayata kasayaralamaralamaralamaralamaralamaralamaralam. Iyaralamaralamaralamayata sakayaralamaralamaralamaralamaramayata sikitikaralamaralamaralamaralam. Yang wilayah Payung Asri, angkat tangan. Payung Asri, angkat tangan. Binakaralaya, hamba berdoa buat wilayah MPP Payung Asri. Di dalam anugerah Tuhan kami hidup, di dalam kemurahan Tuhan engkau akan dinyatakan bahwa Tuhan yang menyertaimu. Dan kami percaya Tuhan, MPP ini boleh menjadi penopang bagi banyak gereja. Gerejamu di tempat ini akan bertumbuh kembang atas MPP ini juga. Dan kami yakin Tuhan, MPP Payung Asri dinyatakan kemurahan Tuhan. Saya minta untuk wilayah In Harmony, ya, In Harmony, boleh angkat tangan. Hamba berdoa Tuhan untuk MPP In Harmony, dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Engkau diberkati dan kau harus menjadi berkat. Pesan Tuhan kepadamu, engkau diberkati dan biarlah engkau menjadi berkat. Nyatakan Tuhan kemurahan-Mu, dan kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Atas anugerah Tuhan hamba berdoa, kasih karunia nyata di dalam setiap kehidupan MPP Harmony In Harmony. Dalam anugerah Tuhan hamba berdoa. Wilayah Satu Unang, angkat tanganmu. Ya kata sikitnya maralamaya tasakitnya maralamaya tasakit. Aku berdoa buat MPP Satu Ungaran. Di dalam anugerah Tuhan dan perlindungan Tuhan, engkau dinyatakan kemurahan dan berkat Tuhan turun atas MPP ini. Anugerahnya, dan kau akan menjadi penopang buat gereja di tempat ini. Aku berdoa, kau nyatakan segalanya Tuhan atas segala kemurahan-Mu, kebaikan dan kedahsyatan-Mu turun atas MPP Satu Ungaran. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun itu semuanya. Wilayah Banyumanik 88. Ya, angkat tanganmu. Kita karena masalah pakai Bapak hamba mungkin Tuhan untuk menyatakan anugerah Tuhan. Bahkan tambah-tambah jiwa-jiwa. Apa akan menyatakan kemurahan Tuhan hidup atas MPP ini. Engkau yang diangkat tinggi di dalam naungan kebenaran bernama firman, dan kau nyatakan setiap firman-Mu nyata. Firman menjadi daging. Dan kami percaya kasih karunia turun. Mari kita angkat tangan kita semua. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Dan dinyatakan kemurahannya atas hidup kita. Penyertaannya turun atas hidup kita. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang menyatakan bahwa cara pandang kami adalah cara pandang Tuhan. Cara pandang kami adalah cara pandang Kristus. Dan jika Engkau tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam Engkau, minta apa saja, pasti Tuhan beri. Dan kemurahan-Mu itu akan turun atas anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang dinyatakan, Engkau Allah yang mendapat. Dan kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu itu yang turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup MPP gabungan di wilayah tempat Bugres di Ungaran ini. Dalam kasih anugerah Tuhan, semuanya boleh mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan kita yang percaya katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.